Perkenalkan, nama saya Gita Amelia dari Prodi Manajemen kelas RA6 semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi selama 1 semester. Materi-materi yang dibahas dalam semester 3 ini terkait teori ekonomi itu ada 11 pembahasan. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Nah, adapun beberapa ruang lingkupnya yaitu seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pembangunan, ekonomi internasional, dan ekonomi publik, serta ekonomi sumber daya manusia. Nah, prinsip ekonomi mencakup produksi yang efisien, distribusi yang optimal, dan konsumsi untuk kepuasan dan memprediksi fenomena ekonomi, mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan yang efektif. Lalu yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Nah, perkembangan teori ekonomi mencakup perubahan pemikiran di era para ekonom klasik seperti Adam Smith hingga teori-teori modern seperti neoklasik dan Keynesian. Dan adapun berbagai konsep yang menyoroti beberapa aspek ekonomi termasuk pertumbuhan, distribusi, serta dinamika pasar. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teori ekonomi. Yang pertama itu adalah teori klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith yang memperkenalkan konsep tangan tak terlihat, yang menyoroti manfaat tak langsung dari kepentingan individu terhadap masyarakat. Lalu ada teori neoklasik yang dikembangkan oleh Alfred Marshall dan Leon Walras pada abad ke-20. Teori ini tuh fokus pada hubungan harga dan utilitas konsumen melalui analisis marginal dan alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu teori Keynesian diperkenalkan oleh John Maynard Keynes sebagai respon terhadap depresi besar. Nah, teori ini nih menekankan peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat dan mendorong stabilitas ekonomi. Lalu poin selanjutnya itu teori pertumbuhan ekonomi. Teori klasik pertumbuhan dipengaruhi oleh populasi dan akumulasi modal. Adam Smith optimis, sementara David Ricardo khawatir dampaknya. Nah, pada teori pertumbuhan neoklasik yaitu mengacu pada model Solow dengan peran penting modal, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu yang terakhir itu adalah endogen, menekankan inovasi pengetahuan dan investasi pada sumber daya manusia menurut Robert Lucas dan Paul Romer. Lalu ada teori ekonomi modern yaitu meliputi dua aspek, yaitu teori ekonomi perilaku yang memadukan psikologi dan ekonomi untuk memahami pengambilan keputusan yang sering tidak rasional. Dan yang terakhir yaitu teori pembangunan yang menyoroti pentingnya institusi, infrastruktur, dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan di negara berkembang. Kesimpulan dari materi yang kedua ini yaitu perkembangan teori ekonomi mencerminkan evolusi yang beradaptasi dengan perubahan zaman dan pasar bebas, sehingga pendekatan modern yang melibatkan aspek psikologi dan institusi. Lalu materi yang ketiga yaitu elastisitas permintaan. Nah, elastis permintaan itu adalah konsep yang mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu barang atau jasa akibat perubahan harga. Nah, jika permintaan bersifat elastis, maka perubahan kecil pada harga akan menyebabkan perubahan yang signifikan pada jumlah permintaannya. Nah, sebaliknya, jika permintaan inelastis, perubahan harga tidak banyak mempengaruhi jumlah permintaan. Elastis permintaan dihitung menggunakan rumus yang membandingkan perubahan jumlah permintaan dengan perubahan harga relatif terhadap harga awal dan harga jumlah permintaan awal. Nah, jenis elastis itu juga dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu permintaan elastis dengan rumus E lebih dari 1, maka itu menunjukkan bahwa permintaan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Nah, yang kedua itu elastis inelastis E kurang dari 1, itu menandakan bahwa permintaan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Yang ketiga itu elastisitas uniter E sama dengan 1 terjadi ketika perubahan harga diimbangi secara proporsional oleh perubahan jumlah permintaan. Yang keempat yaitu elastisitas sempurna E sama dengan tak terhingga, mengacu pada kondisi di mana permintaan tidak terbatas meskipun harga tidak berubah. Yang terakhir yaitu elastisitas
sempurna atau inelastis, sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa perubahan harga sama sekali tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Adapun faktor yang mempengaruhi elastis permintaan yaitu adanya barang substitusi, yang kedua presentasi pendapatan digunakan, yang ketiga jangka waktu, dan yang keempat jenis barang, kebutuhan, dan keinginan. Contoh perhitungan elastis, apabila harga suatu barang naik 10% dan jumlah permintaan turun 20%, elastisitas permintaan dapat dihitung dengan membagi perubahan permintaan dengan perubahan harga sehingga hasilnya adalah -2, yang berarti permintaannya bersifat elastis. Dalam contoh lain juga, jika harga barang turun dari 100.000 menjadi 80.000 dan jumlah permintaan meningkat dari 50 unit menjadi 70 unit, elastisitas permintaan dapat dihitung dengan menggunakan formula sehingga menghasilkan nilai -0,2 yang menunjukkan bahwa permintaan bersifat inelastis. Nah, yang keempat yaitu teori biaya. Yang dimaksud teori biaya yaitu kerangka yang menjelaskan pengeluaran perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Teori ini mencakup biaya tetap, biaya variabel, serta berbagai klasifikasi biaya lainnya yang berperan penting dalam analisis ekonomi dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, adapun elemen kunci dalam teori biaya yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat produksi seperti sewa gedung dan gaji pokok karyawan yaitu biaya variabel atau variable cost. Nah, yang ketiga ada biaya berubah seiring dengan perubahan volume produksi seperti bahan baku dan upah pekerjaan harian yaitu disebutnya biaya rata-rata atau average cost. Nah, yang keempat itu total biaya dibagi menjadi dengan jumlah barang yang diproduksi memberikan gambaran tentang biaya per unit yaitu biaya marginal. Yang kelima yaitu tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan barang digunakan untuk menentukan titik optimal produksi, yaitu disebut titik impas atau break even point. Yang keenam yaitu tingkat produksi di mana total pendapatan sama dengan total biaya menunjukkan tidak adanya keuntungan atau kerugian. Yang ketujuh, pengurangan biaya rata-rata total akibat peningkatan skala produksi, sedangkan diseconomies of scale menunjukkan peningkatan biaya saat produksi melebihi batas optimal yaitu disebut biaya peluang. Yang kedelapan yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan dalam proses pengambilan keputusan produksi. Dan adapun manfaat dari teori biaya itu membantu optimalisasi proses produksi, terus memberikan dasar untuk menentukan harga jual produk, dan yang terakhir itu mendukung keputusan strategis yang mendukung pencapaian target finansial perusahaan. Komponen utama dalam biaya produksi yaitu meliputi 3 poin, yaitu bahan baku, lalu tenaga kerja langsung, ada overhead pabrik. Nah, jika perusahaan memahami mendalam terkait teori biaya ini, memungkinkan perusahaan untuk bisa lebih efisien dalam mengelola pengeluaran, meningkatkan proses produksi, dan menyusun strategi yang mendukung keberhasilan bisnis. Lalu materi yang kelima yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara input, faktor produksi, dan output barang atau jasa untuk menciptakan nilai tambah dan memaksimalkan output dengan efisiensi input. Adapun faktor produksi yaitu asli, sumber daya alam, dan tenaga kerja yaitu ada turunan, meliputi modal, kewirausahaan, dan teknologi. Terus metode peningkatan produksi itu ekstensif yaitu menambahkan faktor produksi, misalnya itu tenaga kerja. Ada intensif meningkatkan produktivitas, misalnya itu pelatihan atau teknologi. Lalu ada biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel. Ada pun juga total yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Lalu ada tahapan produksi yaitu tahapan produksi primer, sekunder, dan tersier. Primer itu menghasilkan barang dasar, misalkan pertanian. Sekunder itu mengelola bahan mentah, misalnya manufaktur. Lalu tersier yaitu layanan dan distribusi, misalnya itu perdagangan. Nah, hukum hasil yang semakin berkurang, penambahan input akan meningkatkan output hingga mencapai titik jenuh, setelah itu hasil tambahan menurun. Nah, jadi kesimpulannya, penerapan teori produksi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memaksimalkan keuntungan. Yang keenam yaitu materi terkait struktur pasar. Nah, struktur pasar itu adalah cara pasar diorganisasi berdasarkan jumlah penjual, jenis produk, dan tingkat persaingan. Terdapat beberapa jenis struktur pasar.
masing-masing dengan karakteristiknya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu banyak penjual dan pembeli, barang homogen, harga ditentukan oleh pasar, contohnya pasar beras. Lalu ada pasar monopoli, hanya ada satu penjual, produk unik, kontrol penuh atau harga, contohnya yaitu perusahaan PLN. Lalu ada pasar oligopoli, yaitu ada beberapa penjual, produk serupa saling bergantung, contohnya itu industri rokok. Nah, yang keempat itu pasar monopolistik, banyaknya penjual, produksi berbeda, kontrol sebagian atas harga, contohnya itu makanan kemasan. Lalu ada pasar monopsoni, satu pembeli mendominasi pasar, kontrol harga. Nah, yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Jadi ada beberapa pembeli dominan, banyak penjual, harga ditentukan pembeli. Jadi struktur pasar itu mempengaruhi persaingan harga dan distribusi kekayaan dan seringkali memerlukan pengaturan pemerintah. Lalu materi yang ketujuh ada pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, mencakup semua pendapatan yang diterima oleh masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini menjadi indikator kesehatan ekonomi pertumbuhan negara. Tujuannya yaitu untuk mengukur kesejahteraan ekonomi negara, lalu dasar perancangan kebijakan ekonomi, mengetahui kontribusi sektor ekonomi, lalu mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Adapun manfaatnya yaitu mengukur kesehatan ekonomi negara, salah satunya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Lalu ekspor dan impor. Nah, yang kelima itu metode perhitungan, itu melalui pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi, lalu pendekatan pengeluaran. Nah, pendapatan nasional yaitu alat utama untuk menilai kondisi ekonomi negara yang berguna untuk merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu materi yang ke-8 yaitu persaingan monopolitis. Nah, pasar persaingan monopolitis yaitu jenis pasar di mana banyak produsen menawarkan produk yang serupa namun terdiferensi. Nah, ciri-cirinya yaitu meliputi banyaknya penjual atau diferensiasi produk dan kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Adapun karakter pasar monopolistik yaitu jumlah penjual yang banyak, lalu ada produksi yang beragam, kebebasan masuk dan keluar, lalu persaingan non harga. Keunggulan pasar monopolitik yaitu pilihan produksi yang bervariasi. Jadi konsumen tuh dapat memilih dari berbagai produk dengan beragam fitur dan kualitas. Lalu ada dorongan untuk berinovasi, persaingan mendorong inovasi seperti peningkatan kualitas produk. Lalu ada kebebasan konsumen, jadi konsumen tuh dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Lalu ada contoh pasar monopolitik yaitu di industri pakaian ya, yaitu beragam merek yang menawarkan produk dengan gaya dan kualitas yang berbeda. Kelemahan apa sih yang ada pada pasar monopolitis ini, yaitu harganya yang cenderung lebih tinggi. Nah, karena produk lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna akibat biaya diferensi dan promosi. Lalu ada ketidakefisienan dan iklan yang berlebihan. Nah, yang materi selanjutnya itu yang ke-9, pasar bebas dan kebijakan pemerintahan. Nah, sistem di mana pelaku ekonomi bebas menentukan jenis barang dan harga melalui mekanisme penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Lalu pun ada kebijakan pemerintah yaitu mendorong perdagangan tanpa hambatan, yaitu menghapus tarif dan kuota, lalu menyediakan informasi pasar yang transparan, lalu melindungi konsumen dan mencegah monopoli, dan meningkatkan daya saing dengan inovasi dan teknologi. Dampak positifnya yaitu meningkatkan efisiensi dan alokasi sumber daya, mendorong inovasi dan persaingan, dan memperluas akses pasar internasional. Contoh kebijakannya yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA, dan penghapusan subsidi sektor tertentu. Materi yang ke-10 yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yaitu mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran atau mengontrol inflasi melalui pajak, belanja pemerintah, dan penerbitan obligasi. Jenis-jenisnya itu termasuk ekspensif, kontraktif, dan seimbang. Kebijakan moneter itu diatur oleh bank sentral untuk
mengontrol pasokan uang dan suku bunga guna menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenisnya yaitu adalah ekspansif dan kontraktif dengan instrumen seperti suku bunga, cadangan bank, dan operasi pasar terbuka. Perbedaan utamanya yaitu kalau di kebijakan fiskal kan dikelola oleh Kementerian Keuangan berfokus pada kesejahteraan ekonomi, sedangkan pada kebijakan moneter yaitu dikelola oleh Bank Sentral bertujuan untuk mengontrol inflasi dan jumlah uang yang beredar. Materi yang terakhir di materi semester kali ini yaitu perekonomian terbuka. Jadi perekonomian terbuka itu adalah bahwa sistem ini memungkinkan negara untuk berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional yang membuka peluang untuk memperluas pasar, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pilihan barang dan jasa bagi konsumen. Namun perekonomian terbuka juga memiliki tantangan seperti persaingan global yang ketat dan kebutuhan untuk menghasilkan produk yang kompetitif. Meskipun begitu, keuntungan yang diperoleh seperti akses ke modal asing dan peluang ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan negara. Jadi mungkin cukup segitu saja pemaparan materi yang saya simak di satu semester kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.